Kebakaran di pemukiman padat penduduk di Jembatan Besi Tambora yang terjadi pada Sabtu malam lalu membuat warga yang menjadi korban kebakaran tinggal di tenda pengungsian. Untuk mengetahui informasi terkini pasca kebakaran, kita akan segera bergabung dengan reporter Andika Perdana dan juru kamera Abdullah Hoirudin. Andika, untuk warga yang kemudian menjadi korban dari kebakaran, apa saja kemudian bantuan ataupun kebutuhan pokok yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, Andika. Ya, ini adalah pantauan pagi hari ini kami di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dan kami memantau melihat kegiatan warga korban kebakaran yang terjadi pada Sabtu kemarin lalu, di mana ada beberapa hal yang masih mereka perlukan pagi ini, Fitri. Yang pertama, mereka memerlukan fasilitas mandi, cuci kakus yang bersih dan baik, di mana ini belum terpenuhi. Karena tadi kami menanyakan dan melihat ada beberapa warga yang mengaku tidak kebagian jatah untuk menggunakan kamar mandi umum yang di sini hanya terbatas, ada hanya beberapa saja. Sementara warga di sini cukup banyak yang menjadi korban kebakaran, di mana ada kurang lebih 150 rumah yang terbakar pada Sabtu malam lalu. Dan mandi, cuci kakus diperlukan juga untuk para anak-anak yang akan melakukan kegiatan sekolah pada Senin hari ini, di mana tadi kami melihat ada beberapa kamar mandi umum yang ada di kawasan ini belum mencukupi kebutuhan warga untuk kebutuhan mandi dan kegiatan bersih-bersih di pagi hari. Selain itu, untuk kebutuhan pakaian bersih ataupun bantuan makanan seperti mie instan, kami melihat sudah ada bantuan makanan yang tiba dan hadir tadi, termasuk juga pada pagi hari ini, yaitu bantuan pakaian bersih yang bisa dan langsung untuk digunakan. Dan kami melihat seperti ada mie instan yang juga untuk korban kebakaran di sini dibagikan di posko kemanusiaan Polrestro Jakarta Barat ini. Dan tentu masih menjadi catatan juga bahwa seperti diketahui ada 3 titik yang dijadikan posko pengungsian di sini. Yang pertama di sini yang juga kami berada hingga saat ini, di tempat ini, posko ini nampaknya masih belum dapat dikatakan layak untuk ditinggali secara berhari atau menginap di sini, karena masih ada warga yang mengaku sangat kepanasan jika harus tinggal di posko yang ada di tenda dibangun dengan mereka anggap seadanya ini. Lalu untuk kebutuhan lain seperti fasilitas kesehatan, sudah disediakan fasilitas dan sarana kesehatan gratis dari Bidokes Polda Metro Jaya, di mana warga korban kebakaran di sini dapat menggunakan fasilitas secara cuma-cuma dan gratis ini, di mana bagi warga yang mengalami sakit ringan hingga penyakit-penyakit tertentu dapat melaporkan dan menggunakan jasa ini secara cuma-cuma. Fitri. Ya, Andika, selain dari kebutuhan sandang dan juga pangan, bagaimana dengan kebutuhan papan, yaitu mengenai relokasi yang akan diberikan oleh Pemprov Jakarta Barat kepada para warga yang menjadi korban kebakaran Tambora? Setelah kebakaran terjadi pada Sabtu malam kemarin, terjadi beberapa dialog antar warga di sini, dan akhirnya Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI Jakarta juga menyampaikan dan menawarkan kepada warga di sini apakah mereka mau dibangun seperti rusun yang seduga dibangun sebelumnya di beberapa wilayah termasuk di Kampung Pulo. Untuk warga yang menjadi korban kebakaran di sini, ini terdapat pro dan kontra di sini, di mana ada pendapat yang beragam warga di sini mengenai rencana pembangunan rusun yang kemarin diwacanakan oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama. Ada beberapa syarat yang disampaikan oleh Ahok, termasuk syarat seperti izin mendirikan bangunan ataupun sertifikat tanah yang menjadi dan kewajiban bagi nanti warga yang ingin menempati rusun yang direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun di hari Senin pagi ini kami memantau seperti apa agenda ataupun dialog yang sudah dibicarakan di lingkungan ini mengenai rencana tersebut. Warga di sini mengaku masih belum memikirkan secara penuh
mengenai rencana apakah mereka akan pindah ke rusun ataupun tetap tinggal di kawasan ini. Masih ada dua suara, ada yang pro, ada yang kontra. Warga di sini di tingkat RW di kawasan ini menyampaikan masih perlu lagi dibahas mengenai rencana pembangunan rusun ini karena ini masih ada berbagai pro dan kontra yang tadi disampaikan oleh RW setempat di sini, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota setempat dan termasuk juga pemerintah provinsi Jakarta, karena di sini seperti yang diketahui juga daerah ini sangat padat, pemukiman padat di kawasan ini, tepat yang berada di pinggir khusus jalur rel kereta api, yang ini juga mengindikasikan bahwa kawasan ini cukup rawan terjadi kebakaran terulang lagi. Dan seperti yang disampaikan oleh pemerintah provinsi Jakarta bahwa Pemprov DKI komit untuk membangun rusun lebih banyak lagi agar kawasan yang ada di Jakarta masih dalam kondisi dan kategori yang tidak dalam kondisi baik secara hunian, dan di kondisi ini dapat dipindahkan warga-warganya ke rusun yang nanti rencananya akan dibangun dengan jumlah yang telah ditargetkan oleh pemerintah provinsi Jakarta. Dan kita patut tunggu seperti apa nanti hasil rembukan ataupun musyawarah yang dilakukan RW setempat di sini, yang ini nanti akan disampaikan ke wali kota di Jakarta Barat dan ujungnya akan dibahas dan diputuskan langsung oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI Jakarta. Dari Tambora, Jakarta Barat, kami kembali ke studio, Fitri. Baik, terima kasih reporter Andika Perdana dan juga juru kamera Abdul Khairuddin atas laporan langsungnya dari kawasan Tambora, Jakarta Barat.